Shalom saudara, kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah apa yang saya sampaikan nanti ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali ke hadapan-Mu. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan urapan-Mu, dan juga urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang Daud. Kita semua pasti mengerti dan tahu tentang Daud. Kita sering membaca kisah kepahlawanan Daud, baik itu di kitab Samuel maupun kitab Raja-Raja. Nah, tapi hari ini saya mau membahas tentang Daud yang begitu luar biasa pada waktu dia menghadapi stres, saudara. Saudara tahu, ada banyak masa di kehidupannya dia menghadapi masalah, saudara, menghadapi ancaman, menghadapi pergumulan. Tapi dia bisa lewati itu semua, saudara. Beberapa pergumulan dia hadapi, saudara. Pertama, dia tidak dianggap sama ayahnya pada waktu dia masih muda. Kemudian waktu dia mengantar makanan, dan pada saat itu ada Goliat yang menantang tentara Israel, Daud pun ditolak oleh saudaranya. Kemudian waktu dia menjadi menantu Saul, kemudian dia dikejar-kejar sama mertuanya sendiri. Dan dalam pelariannya itu, dia sempat mau dilempari batu sama pengikutnya di Ziklag. Pada saat mereka pulang, ternyata semua bangunan sudah habis rata terbakar dengan tanah, dan anak istri mereka ditawan musuh, saudara. Tapi dia bisa hadapi itu semua dengan luar biasa, saudara. Bahkan satu ayat yang luar biasa yang saya suka sekali dari Daud, itu ditulis di Mazmur 3 ayat 6. Saya bacakan buat kita semua. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Saudara, ini Daud tulis bukan pada waktu dia ada di istana kerajaan, kemudian dia lagi tidur nyenyak, menikmati masa-masa keemasan dia jadi raja. Daud tulis ini, ayat ini, saudara, pada waktu dia menghadapi anaknya, ya, Absalom. Bagaimana Absalom melawan dia, bahkan memproklamirkan diri menjadi raja. Sementara ayahnya sendiri, Daud, masih jadi raja pada saat itu. Dan kemudian Absalom dengan pasukannya masuk ke Yerusalem, dan Daud harus meninggalkan Yerusalem seperti seorang yang pelarian, saudara, ya. Nah, saudara bayangkan, pada waktu dia menghadapi Absalom pun, dia masih bisa berkata begini, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Dia tidak tulis, aku membaringkan diri, lalu minum obat tidur, dan tidur. Kemudian pada waktu bangun, aku ketemu dengan psikiaterku atau psikologku, dan untuk aku minta konseling. Tidak, saudara. Dia cuma tulis, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Luar biasa. Nah, apa sih rahasia Daud sehingga dia bisa menulis hal seperti ini? Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan semua stresnya? Saudara, waktu saya baca tentang ini, kemudian saya lihat di setiap apa yang ditulis tentang Daud, apa yang dia tulis di Mazmur, gitu ya, saya dapatkan ada 3 hal minimal yang membuat Daud bisa mengalahkan beban-beban atau bisa mengalahkan pergumulan-pergumulan dihadapi dengan tenang, saudara. Atau kalau bahasa zaman sekarang, manajemen stres ala Daud. Ya. Apa saja sih? Yang pertama yang saya dapat adalah pada waktu dia menghadapi masalah, Daud ini tidak lari kepada hal-hal yang aneh-aneh. Pada waktu dia menghadapi masalah, Daud tidak marah, tidak emosi, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah.
1 Samuel 30 ayat 6. Saya bacakan buat kita semua. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama dilakukan Daud pada waktu dia menghadapi masalah, saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau engkau hari ini sedang menghadapi masalah, engkau stres, engkau menghadapi pergumulan yang berat, yuk contoh Daud. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Allah. Bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada hal-hal yang aneh-aneh. Tapi hanya kepada Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud tahu bahwa setiap perkataannya itu mengandung kuasa, saudara. Jadi dia memperkatakan perkataan iman, saudara. Kita buka Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 saya bacakan buat kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini perkataan iman yang luar biasa, saudara. Kalau saudara pelajari tentang gembala pada zaman itu, pada masa Daud, mereka membawa satu tongkat yang ujungnya melengkung, kemudian yang satu lagi gada, saudara. Ya, nah Daud percaya pada waktu dia menghadapi lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Karena apa? Karena dia tahu ada tongkat dan gada Tuhan yang menghibur dia. Perhatikan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, dia masih memperkatakan perkataan iman dan dia percaya bahwa Allahnya akan menghibur dia melalui gada dan tongkat yang menyertai dia. Saudara, lain waktu kita akan bahas tentang gada dan tongkat ini. Tapi ini perkataan iman. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, bisnis. Yuk perkatakan perkataan iman. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, ada banyak perbendaharaan kata-kata, ada perbendaharaan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, saudara. Itu yang kedua. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi kekuatan bagi Daud? Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Daud hanya fokus kepada Allah saja. Dia tahu hidupnya ada di tangan Allah. Sehingga dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin kau mendapatkan ketidakadilan. Mungkin kau menghadapi kesewenang-wenangan. Ya kan? Kau sudah berusaha benar, kau sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata tidak mendapatkan hakmu. Daud katakan, ajarkan, yuk serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Dan Allah, Ia akan bertindak. Allah, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu manajemen stres ala Daud, saudara. Ada 3, ada banyak tapi 3 aja. Kuatkan kepercayaanmu kepada Allah, kemudian perkatakan perkataan iman, yang ketiga fokus hanya kepada Allah saja. Dan kalau kita bisa lakukan ini, maka kita pun bisa berkata seperti Daud, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jangan lupa, saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah
belajar sedikit dari Daud, bagaimana Daud menghadapi setiap masalah pergumulan hidup yang dia hadapi. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau saja. Justru di saat yang paling terendah dalam kehidupan kami, justru kami mau belajar itu saat yang paling kami pegang teguh terus kebenaran Engkau, kuasa-Mu, iman percaya kami kepadamu. Dan kami mau perkatakan perkataan iman. Dan kami hanya mau fokus kepada Allah saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau saudara sudah bisa tidur nyenyak, ingat jangan lupa untuk bangun ya. Tuhan Yesus memberkati.